Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati, dalam Sahih Bukhari, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahina fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina sama'i wal ard. Kata Allah, sungguhnya di surga ada 100 derajat. Ya Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara derajat yang satu dengan derajat yang kedua seperti langit dan bumi. Ini hadis khusus berbicara tentang para mujahidin fisabilillah, pekerjaan yang sangat berat. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, meskipun yang disebut tentang mujahidin ini sekedar contoh, amalan ini juga demikian bertingkat-tingkat. Sebagaimana orang berjihad bertingkat-tingkat sampai 100 tingkatan. Ada orang berjihad benar karena Allah, ada berjihad karena ria, ada berjihad karena ingin dunia, macam-macam, sampai Allah begitu detailnya membagi orang berjihad sampai 100 apa? Tingkatan. Berarti detail atau tidak? Detail. 100 tingkatan. Bukan cuma 2 tingkatan. Misalnya kalau orang penduduk dunia kita bagi mungkin ya. Super kaya, kaya, siapa lagi? Agak kaya, agak miskin, miskin, super miskin. Di bawah, di angka bawah. Tapi lihat, untuk masalah penghuni surga dari mujahidin Allah sampai 100 apa? Derajat. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga yang lain. Orang sholat juga bertingkat-tingkat, tidak sama. Orang berbakti kepada orang tua juga apa bertingkat-tingkat, tidak sama. Tidak sama. Ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Yang jadi menakjubkan di sini, ma bainad darajatain, antara tingkat yang satu, tingkat yang kedua, kama baina sama'i wal ard, antara langit dan apa? Bumi. Bukan antara gunung dengan lembah, tidak. Antara langit dan bumi. Tahu jaraknya langit dan bumi berapa kilo? Ada yang pernah ukur? Jauh, jauh banget. Berarti surga itu luar biasa tingkatannya. Antara satu dan yang lain, tingkatnya sangat jauh. Dalil yang kedua, kata Nabi SAW, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga. Maka dia heran, anna lihadha, kok bisa derajatku ditingkatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Luar biasa. Makanya ente harus punya anak-anak yang soleh. Kalau ente punya anak 5 orang yang soleh, soleha, semuanya doain ente, Masya Allah. Ente udah meninggal dunia, ada yang doain terus, ya Allah, ampunilah abiku ya Allah. Abiku dulu bahlul ya. Abiku dulu nakal, ibu saya sering Allah ampuni abiku ya. 5 orang doain kita, mudah-mudahan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya ente harus berusaha punya anak yang soleh. Kalau ente nggak hafal Quran, juz amma belum selesai, anak-anak jangan sampai seperti itu. Jangan bahlul seperti ente. Ente berusaha anak ente punya hafalan lebih daripada antum. Antum berusaha anak-anak lebih soleh, lebih rajin ke masjid daripada antum. Berusaha. Karena anak soleh itu aset yang paling berharga buat kita. Setelah kita meninggal dunia, yang mendoakan kita, setia mendoakan kita adalah anak-anak kita. Kita berharap doa dari kawan-kawan, jarang kita doain kawan-kawan kita. Benar atau tidak? Antum yang doain, coba sama antum, jujur. Antum sering doain teman ente enggak? Jujur, sering doain kawan enggak? Hampir enggak pernah. Kecuali kawan tersebut sakit, semoga cepat sembuh. Atau meninggal, baru semoga diampuni. Itu mau tunggu didoain kawan, ente meninggal dulu baru didoain apa? Kawan. Tapi kalau setia tiap malam doain siapa? Saya Ustadz, tunggu doa dari ente, kapan ente doain saya? Apa yang ente ada yang bangun malam sholat, ya Allah Ustadz Firanda ampuni dosa-dosanya. Mana ente? Enggak ada kan? Enggak ada. Paling doain istri saya, anak saya, ibu saya. Ya. Yang paling setia doakan kita adalah anak-anak kita. Yakin itu. Jadi yang paling aset paling berharga bagi kita siapa? Anak-anak. Makanya ente harus berkorban. Untuk bisa mendidik anak-anak itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, duit, waktu, tenaga agar anak-anak menjadi anak-anak soleh. Karena tadi inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah, seorang diangkat derajat di surga. Kenapa? Anaknya doain. Bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mendoakan engkau. Kalau ente punya anak 5 orang semua soleh, semua doain ente 5 orang. Bagaimana kalau ente punya anak 30 coba, semuanya doain. Luar biasa. Bagaimana caranya bukan urusan saya. Saya cerita, teman saya cerita, ya Firanda, kita di Madinah, ada di Saudi, ada teman saya, anaknya banyak, anaknya 13, laki-laki semua sholat di masjid sama dia. Masya Allah, ada satu dia yang masih kecil, lari sana lari sini, dia tahan dia, kamu ibumu yang mana katanya. Dia lupa ini anaknya 13, yang satu ibunya yang mana. Kamu ibumu yang mana? Saking banyaknya anaknya. Kawan saya ketemu kemarin, bayangkan. Ini ada ibu ya? Ada. 55 bersaudara, Masya Allah. 55 bersaudara.
Bayang. Saya pernah diundang makan di Madinah, di Yutama, sekitar 80 km di Madinah, 24 bersaudara. Siapkan kambing guling besar, Masya Allah. Banyak sekali keluarganya, 24 orang. Masya Allah. Jadi kalau kita punya anak banyak, soleh-solehan, Masya Allah, doain kita. Kalau kita punya nggak banyak, udah duit, didik baik-baik ya, didik baik-baik ya. Karena kalau ente berusaha mencari banyak jadi masalah, jadi buyar semuanya. Udah yang ada dinikmati, dididik baik-baik ya. Nanti kita majelis khusus itu. Baik, kita lanjutkan. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Di antara dalil bahwasanya surga bertingkat-tingkat, yaitu sabda Nabi SAW. Ihna ahlal ghurafi, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim. Kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil masyriq awil maghrib litafadhu lima bainahuma. Kata Nabi SAW, sungguhnya ahlul jannah melihat al-ghuraf. Al-ghuraf itu surga yang lebih tinggi lagi. Yatara'awn itu melihat seperti begini. Jadi bukan ke atas tapi begini lihatnya. Yatara'awn sebagaimana penghuni surga al-jannah melihat penghuni surga al-ghuraf, ahlul ghuraf, seperti melihat bintang yang terang benderang yang akan terbenam di arah timur atau barat. Jadi jarak antara surga yang satu dengan yang lain sangat jauh. Jadi bukan cuma tinggi, jaraknya juga jauh. Tinggi dan apa? Jauh. Kata Nabi SAW, litafadhu lima bainahuma. Karena perbedaan antara keduanya. Jadi jaraknya sangat jauh. Yang terakhir, dalil dari hadis. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran. Tadi hafal Quran, ahli tajwid. Pokoknya dia suka baca Quran. Iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah engkau di akhirat kelak dan naiklah engkau derajatmu di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada ayat yang terakhir kau baca. Semakin dia banyak baca Al-Quran, derajat semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Oleh karenanya, sebagian ulama menganggap surga itu derajatnya banyak. Sebanyak jumlah ayat di Al-Quran, ini pendapat Ibnul Mulaqin, gurunya Ibnu Hajar. Demikian juga pendapat Ibnu Hajar, riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga banyak ulama. Demikian juga dalam kitab Ma'alimus Sunan, ya, Al-Khattabi, yang mengatakan bahwasanya jumlah derajat di surga itu sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Quran. Al-Quran jumlahnya berapa ayatnya? 6.200 sekian. Nah surga itu juga bertingkat-tingkat sampai segitu tingkatannya. Setiap tingkat satu dengan yang lainnya seperti langit dan bumi. Nah dari sini ente tahu bahwasanya surga itu banyak tingkatannya. Anda harus berpacu, hidup cuma sebentar. Yang rambutnya sudah putih, jangan malas-malasan lagi. Ya, yang masih muda jangan merasa akan hidup lama. Betapa banyak muda meninggal dari sebelum yang tua. Oleh karenanya kita nggak tahu kita derajat yang mana kalau kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, semoga Allah masukkan dalam apa? Surga. Derajat itu berbeda, bisa jadi teman Anda ternyata sudah tingkat 4.700, ente masih tingkat 2. Sungguh jauh berbeda. Dulu dia bareng-bareng saya, iya ente bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, sama-sama kerja di Dubai, tapi satunya tingkatan 4.700, ente tingkatan 2. Sebagian masih minus 2. Oleh karenanya, ini semua tingkatan ini ditentukan umur kita sedikit, cuma 60 tahun, 50 tahun di dunia. Maka saya katakan setiap waktu yang kita lewati, setiap detik yang kita lewati berpengaruh dengan nasib kita di akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah sumpah dengan waktu banyak. Wadduha demi duha, wal laili demi malam, wal nahari demi siang, wal fajri demi fajar, wal asri demi asar, wal layalin ashar. Allah sebutkan waktu-waktu, kata para ulama, kenapa? Karena waktu itu sangat penting dalam Islam. Kalau orang-orang non-muslim mengatakan al-waktu kadzahab atau time is money, waktu seperti emas, waktu seperti dolar, bagi orang Islam al-waktu agla minadz dzahab. Waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas hilang masih bisa kita cari, kalau waktu pergi nggak akan kembali lagi. Maka ikhwan, setiap waktu yang kita lewati semuanya itu akan mempengaruhi derajat kita di akhirat. Jangan malas-malas beribadah. Nabi contohkan saja seperti sholat malam. Ada tingkatan-tingkatan, kata Nabi. Man shalla bi asyri ayat, man qama bi asyri ayat, barang siapa yang sholat malam 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dihapus dari daftar orang-orang lalai. Dia sholat 10 ayat, dihapus oleh Allah dari daftar orang-orang lalai. Man shalla bi mi'at ayat, kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, sholat malam 100 ayat,
tercatat sebagai orang-orang yang qanit, orang-orang yang rajin beribadah. 100 ayat dianggap rajin. Kemudian yang ketiga, man qama bi alfi ayat, barang siapa yang salat malam 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, maka dicatat sebagai orang membawa pahala yang sangat banyak. Nah, antum tinggal pilih tingkatan antum. Yang tingkatan salat 10 ayat dihapus dari orang-orang yang lain. 10 ayat sedikit ya akhi. Cuma qul huwallahu ahad berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasad. Sudah 9 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sudah 11 ayat. Ilahin nas. Jadi kalau ente baca 3 kul, ente dihapus. Susah ente baca 3 kul. Kalau susah tambah lagi, kalau masih kurang tambah 1 kul. Kul ayyul kafirun ya. 4 kul ya. Sudah berapa ayat? Jadi ini motivasi dari Nabi. Jangan tinggalkan sholat malam meskipun hanya 11 ayat. Meskipun hanya 3 kul. Ya. Sholat witir jangan ditinggalkan. Kalau semangat 100 ayat. Kalau nanti hafal surat Al-Baqarah sudah 280 sekian ayat. Masya Allah. Kalau ente hafal juz amma saja, juz amma itu coba hitung. Mas Dodi hitung, Mas Dodi. Coba satu. Ente hitung, buka kalkulator. Anda suruh hitung ini biar kita hitung bareng-bareng, ya. Sudah hitung ya, saya dari An-Naba sampai An-Nas. An-Naba 40 ayat, terus 40. Sudah? An-Naziat tambah 46. An-Naziat 46 ayat. 40 tambah 46 tambah 42. Tambah 29. Tambah 19. Tambah 36. Tambah 25. Tambah 22. Tambah 17. Tambah 19. Tambah 26. Tambah 30. Tambah 20. Tambah 15, tambah 21, tambah 11, 8, 8, 19, 5, 8, 8, 11, 11, 8, 3, 9, 5, 4, 7, 3, 6, 3, 5, 4, 5, 6. Berapa? 564 ayat. Kalau ente hafal juz amma, sekali-sekali ente sholat malam, hafal sholat juz amma 2 kali. 2 juz. Anda sudah sholat dengan 1000 ayat. Masuk dalam hadis tadi. Kutiba minal muqantarin. Ya paling tidak 3 kul. Paling tidak 3 kul. Bangunkan istri. Sayang kita sholat malam. Berapa? 3 kul. Lumayan. Kenapa enggak baca surat yang lain? Belum hafal. Kalau alasan lebih bagus, enggak. Abi suka sekali 3 surat ini. Yang lain belum hafal. Ya kita anak TK sekarang hafal juz amma, berapa juz, 3 juz. Kita udah jenggot-jenggot, udah tua-tua gini, juz amma aja belum hafal. Malu-maluin. Makanya sebelum meninggal ente hafal apa? Juz amma. Insyaallah. Angkat tangan yang hafal juz amma, angkat tangan. Angkat tangan aja ragu-ragu. Udah, ini waktu sudah azan ya. Jadi ikhwan, ini sekedar motivasi kita bahwasanya saya ulangi lagi, bukan berarti antum melalui ke dunia harus dipegang. Antum mau haji pun harus punya dunia. Antum mau umroh juga harus punya dunia. Bersedekah juga harus punya dunia. Mau nikah juga harus punya dunia. Apalagi mau nikah lagi, dunia harus lebih banyak lagi. Jadi dunia itu harus diraih, tapi yang penting diolah untuk akhirat. Orientasi kita semuanya harus apa? Akhirat. Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan sesi kedua setelah sholat asar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin hadirat, terutama kehadiran Pak Konjen. Semoga dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.